komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Legenda Nyai Manggale dan si Gale-Gale, Sumatera Utara. Alkisah teman, seorang raja dan putra kesayangannya. Ya, si Gale-Gale merupakan boneka kayu yang dibuat untuk membahagiakan Raja Rahat, raja dari salah satu kerajaan di Pulau Samosir. Konon Raja Rahat memimpin negerinya dengan bijaksana. Sayangnya, istri raja sudah lama meninggal dunia. Raja hanya punya seorang anak lelaki bernama Manggale. Manggale sangat dihormati dan disegani seluruh rakyat di negeri itu karena ketangkasannya dalam berperang. Ia menjunjung tinggi kebenaran, sama seperti sang raja ayahnya. Manggale pun sangat mencintai rakyatnya. Ketentraman di negeri itu terusik ketika suatu hari prajurit membawa berita bahwa di hutan perbatasan berkumpul prajurit negeri tetangga. Prajurit negeri tetangga hendak menyerang, menjarah harta kekayaan yang ada di negeri itu, teman. Tentu saja raja tidak tinggal diam mendengar kabar itu. Raja mengumpulkan semua penasihat, juga Manggale selaku panglima perang. Setelah semua dipersiapkan, maka berangkatlah Manggale bersama prajurit terbaiknya. Ya teman, selama Manggale dan prajurit pergi berperang, hati raja tidak tenang. Ya, ia takut sesuatu yang buruk menimpa anak kesayangannya. Sampai kemudian hari, sebagian prajurit pulang, namun tidak ada Manggale di antara mereka. Ya, Manggale tewas di medan pertempuran. Raja sangat sedih. Anak kebanggaannya, pewaris kerajaan, telah meninggal dunia. Seluruh rakyat juga sedih dan merasa kehilangan. Akhirnya teman, raja jatuh sakit. Ya, para penasihat raja sudah memanggil banyak datu, tetapi tidak ada yang mampu menyembuhkan raja. Seorang datu memberi saran kepada penasihat kerajaan untuk membuat patung kayu yang wajahnya sangat mirip dengan wajah Manggale. Iya teman, penasihat kerajaan mengikuti saran itu. Dipanggilnyalah pemahat terbaik di kerajaan untuk mengerjakan patung itu. Pembuatan patung dilakukan jauh di dalam hutan, karena Manggale tewas di dalam hutan. Jadi, datu meyakini roh Manggale masih berada di dalam hutan itu. Iya, sang pemahat menggunakan kayu pohon nangka sebagai bahan, karena kayu nangka sangat keras. Wajah patung itu sangat mirip dengan wajah Manggale, teman. Kemudian datu menggelar ritual dengan meniup sordam dan memainkan gondang sabagunan untuk memanggil roh Manggale. Ya, roh Manggale dimasukkan ke dalam patung yang mirip wajahnya itu, teman. Patung itu diangkut menuju istana dengan iringan sordam dan gondang. Karena patung itu sangat mirip dengan putra kesayangannya yang telah meninggal, kerinduan sang raja pada Manggale sedikit demi sedikit terobati. Apalagi patung itu bisa menari sendiri karena datu telah memasukkan roh Manggale ke dalamnya. Setiap raja rindu dengan putranya, ia akan menortor atau melakukan tortor-tortor atau menari. Ya, bersama patung itu tentunya. Seluruh rakyat ikut menortor, setiap raja melakukannya. Kemudian raja memberi patung itu nama si Gale-Gale, yang artinya si lemah lembut atau si lemah lunglai. Namun teman,
Versi lain menceritakan, ya, seorang lelaki Datu Pangana adalah seorang ahli patung yang sangat terkenal di sebuah huta atau desa. Begitu terkenalnya, sampai makam raja pun dibuatnya. Suatu hari teman, Datu Panggana ingin membuat patung sebagai pajangan di rumahnya. Lalu ia pun pergi ke hutan. Di hutan Datu Panggana melihat sebatang pohon kayu kering yang sangat mencolok di antara pepohonan lainnya. Ya, pohon itu tingginya menyamai ukuran manusia, tidak berdaun dan tidak beranting. Kemudian Datu Panggana memahat menjadi patung seorang perempuan. Selang beberapa waktu teman, Datu Panggana didatangi oleh Bao Partigatiga, seorang pedagang keliling yang menjual barang berupa pakaian dan perhiasan emas. Bao Partigatiga mencoba mengenakan pakaian dan perhiasan pada patung itu teman. Patung tampak sangat cantik dan seakan-akan hidup. Ketika hari sudah senja, Bao Partigatiga hendak mengambil kembali pakaian yang dikenakan pada patung tersebut. Alangkah terkejutnya teman, pakaian yang dikenakan tidak bisa dilepas lagi. Bao Partigatiga kecewa, lalu melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya, seorang dukun penawari yang mempunyai keahlian mengobati, memanggil roh serta mempunyai obat ajaib yang bernama Datu Partowar, pergi keluar rumah seperti biasa hendak mengobati pasien ke huta seberang. Untuk menuju hutan tersebut, Datu Partowar terbiasa melewati jalan pintas teman. Di perjalanan, Datu Partowar melihat patung wanita tersebut dan terkagum-kagum. Dalam hatinya, Datu Partowar berkeinginan mencoba untuk membuat patung itu hidup. Ia dengan beberapa tetes dan mantra-mantra andalannya. Berkat keahlian Datu Partowar, patung wanita tersebut mulai bergerak bagaikan gerakan manusia. Kemudian Datu Partowar membawa pulang ke desanya. Istrinya menyambut dengan gembira. Akhirnya Datu Partowar beserta istrinya mengangkat sebagai anak dan diberi nama Nai Manggale. Upacara pengangkatan anak dilaksanakan oleh keluarga Datu Partowar dengan cara membawa Nai Manggale ke pekan. Di pekan, Nai menari dengan lemah gemulai, sehingga orang-orang menyaksikan turut pula menggerak-gerakkan badan mereka seirama dengan lenggak-lenggok Nai Manggale. Iya teman, kabar tentang Nai Manggale itu sampai pula ke pamat patung Datu Panggana dan Bao Partigatiga yang juga merasa punya andil pada patung tersebut. Datu Panggana dan Bao Partigatiga menyambangi ke rumah Datu Partowar. Terjadilah pertengkaran di antara mereka bertiga, merebutkan diri Nai Manggale. Datu Manggana semula membuat patung perempuan itu merasa lebih berhak atas Nai Manggale. Bao Partigatiga yang mempercantik patung dengan memberi pakaian dan perhiasan juga merasa lebih berhak atas Nai Manggale. Ya, begitu juga dengan Datu Partowar. Tanpa dirinya, patung tidak akan pernah bisa hidup. Terjadilah pertengkaran hebat yang tidak bisa mereka selesaikan. Konflik di antara mereka bertiga akhirnya sampai ke hadapan raja. Namun raja juga tidak dapat menyelesaikannya teman. Raja menyarankan untuk menyelesaikan persoalan itu kepada si Aji Bahir-Bahir. Si Aji Bahir-Bahir adalah seorang tokoh yang dituakan di huta tersebut dan dapat menyelesaikan permasalahan di antara mereka bertiga. Adapun keputusan yang disetujui oleh masing-masing pihak adalah bahwa dukun Datu Partowar atau dukun Panawari dianggap sebagai bapak dan berhak memberi berkat dalam perkawinan Nai Manggale. Bao Partigatiga atau pedagang sebagai abang atau mariboto berhak menerima bagian emas kawin atau uang mahar. Pemahat patung Datu Panggana dianggap menjadi paman atau tulang dan akan memperoleh bagian pula sebagaimana seorang paman. Iya teman, Datu Partiktik yang tinggal di hutan sebelah telah mendengar akan kecantikan Nai Manggale. Datu Partiktik pun datang meminang Nai Manggale. Akan tetapi Nai Manggale menolak pinangan tersebut.
Datu Partiktik tidak kehabisan akal, teman. Datu Partiktik pun menggunakan ilmu sihirnya untuk menaklukkan hati Nyai Manggale. Berkat ilmu sihir tersebut, akhirnya Nyai Manggale bersedia kawin dengan Datu Partiktik. Setelah sekian lama mengarungi bahtera rumah tangga, namun tidak juga ada tanda-tanda untuk mempunyai anak. Penantian yang panjang membuat Nyai Manggale akhirnya jatuh sakit lalu meninggal dunia. Sewaktu Nyai Manggale masih sakit, teman, dia berpesan kepada suaminya bahwa ia harus meminta kepada Datu Panggana untuk membuatkan patung sebesar dirinya. Kalau amanah itu tidak dilaksanakan, maka roh Nyai Manggale tidak akan diperkenankan tinggal di alam baka. Ia tidak akan sentosa. Akibatnya Nyai Manggale terpaksa mengutuk Datu Partiktik agar tidak memperoleh putra dan putri apabila kelak dia kembali kawin lagi. Datu Partiktik pun segera melakukan apa yang telah dipesankan oleh istrinya. Dengan alasan itulah, teman, patung si Gale-Gale dibuat untuk seseorang yang meninggal tanpa mempunyai anak, agar begu atau arwahnya tidak terkena siksa. Iya, teman, dikisahkan bahwa Datu yang mampu membuat patung menyerupai wajah Manggale meninggal dunia tidak lama setelah ia menyelesaikan patung itu. Hal ini memberi suatu kepercayaan pada masyarakat Batak bahwa membuat patung si Gale-Gale harus menyerahkan jiwanya pada patung buatan tersebut, supaya patung tersebut dapat bergerak seperti hidup. Dan hal ini jugalah yang membuat tidak banyak orang yang bersedia membuat patung si Gale-Gale. Kalaupun ada, maka pemahatan bagian-bagian tubuhnya dilakukan oleh orang-orang yang berbeda-beda. Patung si Gale-Gale adalah sebuah patung yang digunakan dalam pertunjukan tari saat ritual penguburan mayat suku Batak di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Si Gale-Gale berasal dari kata gale, artinya lemah, lesu, lunglai. Si Gale-Gale cukup terkenal di kalangan para turis, teman. Selama menari-nari, patung ini dikendalikan oleh seorang pemain dari belakang. Mirip boneka mariote, menggunakan tali tersembunyi yang menghubungkan bagian-bagian patung melalui podium kayu berukir tempatnya berdiri. Hal ini memungkinkan bagian lengan, kepala, dan tubuhnya digerakkan. Konon jumlah tali yang menggerakkan si Gale-Gale sama dengan jumlah urat yang ada di tangan manusia. Daerah asal mula munculnya si Gale-Gale ialah daerah Toba Holbung atau Tapanuli Utara. Kemudian menyebar ke Pulau Samosir atau di tengah-tengah Danau Toba. Di Pulau Samosir, penduduk menyebutnya dengan sebutan Raja Manggale. Ya, teman, si Gale-Gale dipergunakan pada upacara-upacara kematian, upacara untuk orang-orang yang meninggal tanpa mempunyai anak maupun yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan, karena semuanya anaknya telah tiada. Upacara ini diadakan terutama apabila orang yang meninggal itu mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat, seperti raja-raja dan para tokoh masyarakat. Hal itu dilakukan dengan maksud menyambung keturunan mereka kelak di alam baka. Ya, teman, pada masyarakat Batak Toba, apabila seseorang yang mempunyai kedudukan meninggal dunia, ia tidak mempunyai keturunan, maka dipandang rendah dan tidak membawa kebaikan. Oleh karena itu, teman, kekayaan yang ditinggalkannya akan dihabiskan untuk mengadakan upacara si Gale-Gale untuk orang yang meninggal tersebut. Orang lain tidak akan berani mengambil harta benda milik orang tersebut karena takut tertular atau meninggal seperti pemiliknya. Nah, teman, itu tadi adalah legenda Nyai Manggale dan si Gale-Gale dari Sumatera Utara. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya, teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat, itu penting. Terima kasih, teman.